Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Sahabat guru doa dimanapun Anda berada, semoga sahabat selalu dalam lindungan Allah, dalam berkahnya, hutang-hutangnya dilunaskan oleh Allah, dan rezekinya dilancarkan, diberi kesehatan, panjang umur. Amin, Allahumma amin. Sahabat, kali ini kami mau berbagi sebuah ilmu amalan ijazah untuk agar kita ini cepat naik jabatan, sahabat, cepat naik pangkat. Namun untuk sekilas, jika sahabat bertanya, untuk apa sih pakai doa itu? Semua dalam Islam itu ada doa-doanya, sahabat. Entah itu warid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ada mantuk nas dalam Al-Quran, atau bahkan ulama yang diilhami oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara banyak macam-macam kegiatan manusia, doanya adalah itu berbeda-beda. Untuk kesembuhan berbeda, sahabat. Hajat tercapai berbeda, kerezekian berbeda, pagar penunduk musuh berbeda. Dan Rasulullah itu juga mengajari seperti itu. Ketika bertemu musuh, Rasulullah itu membaca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fasyanhum hum la yusirun dalam surat Yasin. Itu ditaburkan debu. Atau dalam hadis yang lain Rasulullah itu berdoa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Itu doa Rasulullah. Rasulullah ketika bertemu musuh tidak berdoa Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Tidak, sahabat, lain, tidak nyambung. Nah, inilah kenapa kita harus tahu doanya ini apa, doanya dagangan apa, lancar rezeki apa, naik jabatan apa. Ini yang inti, sahabat, ya. Semuanya sudah dikomando oleh para ulama, sudah dirangkumkan. Dan selanjutnya, sahabat, kita tahu dalam politik, ya, kalau naik jabatan pangkat itu kan ada politik, ada dalam kantor dan lain sebagainya. Kita kan banyak, sahabat, persaingan, ada yang dengki, na'udzubillah min dzalik, main belakang. Walaupun kita sebaik apapun, kalau ada yang penjilat dengki dan dia lebih percaya kepada si ini, penjilat ini, maka kitanya didepak, na'udzubillah min dzalik. Itulah, sahabat, ya, dalam kantor, dalam politik dan lain sebagainya, depak mendepak dengan banyak fitnah yang ditabur, dengan kesaksian dusta dan lain sebagainya, na'udzubillah min dzalik. Nah, amalan sekarang ini pembungkam itu semua, sahabat, sehingga memuluskan sahabat untuk selalu naik pangkat biidznillah. Dan ini amalan bukan dari saya, sahabat, tapi dari para masyayikh, kiai-kiai jauh sebelum saya, sahabat. Intinya amalan ini mu'tabarah, bisa dibuat pegangan, pedoman oleh sahabat. Seperti itu, sahabat. Jadi kami akan membagikan 3 amalan. Kenapa harus 3, sahabat? Karena satunya agak panjang, takutnya sahabat tidak hafal, dan satunya pendek, seperti itu. Namun jika sahabat digabungkan secara diamalkan, digabungkan, suatu contoh, satunya takut tidak istiqomah. Intinya ada satu istiqomah, yang duanya kadang-kadang digabungkan atau enggak, itu lebih baik, sahabat. Dan itu adalah cara saya mengamalkan. Sesuatu apapun mengamalkan, pasti saya menggabungkan dengan yang lain. Jadi gini, intinya kalau saya ada amalan 3, ringan semua. 1 saya itu istiqomahkan, 2 kadang-kadang. Namun jika sanggup, maka kami mengistiqomahkan dua-duanya diistiqomahkan. Seperti itu, sahabat, ya. Jadi langsung saja, ini yang pertama, sahabat, untuk agar naik jabatan, yaitu setiap habis sholat, sahabat kirim Al-Fatihah, ya. Jangan lupa kepada Nabi Muhammad, kedua orang tua sahabat, dan tujuan sahabat. Sedangkan penambahan-penambahan itu lebih baik. Satu contoh, Syekh Abdul Qadir Jailani, para wali, dan man ajazani, atau bahasa Indonesianya orang yang memberi ijazah kepadaku. Itu yang sangat baik juga, sahabat. Nah, setelah itu baru sahabat membaca amalan yang pertama, sahabat. Amalan yang pertama yaitu membaca Bismillahi Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad. Ini simple sekali yang pertama, sahabat. Namun dibaca 21 kali minimalnya. Paling sedikit 21 kali setelah habis sholat, sahabat.
Jika sahabat buat wiritan, zikir di luar habis sholat, berapapun itu sangat lebih baik. Maksudnya ketika santai sahabat membaca Bismillah, Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad, itu dibuat zikiran lebih baik. Ini minimal 21 kali dibaca setiap habis sholat. Insya Allah yang mengamalkan ini Allah Ta'ala cepat naikkan pangkat, martabat dan jabatannya sahabat. Ini amalan yang pertama. Kami mulai dari yang ringan-ringan dahulu sahabat. Dan amalan yang kedua ada di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 sahabat ya, potongan dalam surat Al-Ahqaf. Ini dibaca 3 kali setiap habis sholat sahabat. Jadi yang pertama dengan yang kedua ini amalan yang terpisah. Sahabat boleh amalkan gabung atau dipisah-pisah seperti itu. Jadi takutnya sahabat kurang syak yang ini, amalkan yang ini seperti itu. Makanya kami menggabungkan. Amalan ini dibaca 3-7 minimal 3 kali setiap habis sholat. Kalau sahabat buat zikiran di luar sholat itu sangat lebih baik. Yaitu ayatnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini yang dibaca 3 kali minimal setiap habis sholat atau 7 kali lebih baiknya sahabat. Tapi 3 kali udah cukup sahabat. Jadi ayat dalam surat Al-Ahqaf ini sahabat, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, dibaca 3 kali. Ini amalan standarnya tidak berat, tidak ringan sahabat. Ini caranya. Yang pertama Bismillah, Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad 3 kali, ya Allahnya 4 kali. Itu dibaca 21 setiap habis sholat. Namun ketika mau berangkat kerja ke kantor kemana dibaca 21 kali. Stop, udah paham di sini sahabat ya? Dibaca 21 kali. Stop. Nah ini Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya ini sahabat dibaca 3 kali minimal setelah habis sholat atau 7 kali. Namun ketika mau berangkat kerja dibaca 3 atau 7 kali. Bacalah 7 kali sahabat, lebih baik. Ini yang kedua, sahabat sudah paham. Dan yang ketiga sahabat tahu, yaitu sholawat Nuril Anwar. Sholawat Nuril Anwar untuk naik pangkat dibaca 3 atau 7 sama dengan yang kedua. Namun ini agak berat sahabat karena lebih panjang. Dengan sigot yang berbunyi seperti ini, Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Nah, sholawat Nuril Anwar ini sahabat dibaca habis sholat 3 kali, minimal 3 kali atau 7 kali. Ketika sahabat mau berangkat kerja dibaca minimal 3 kali atau 7 kali sholawat Nuril Anwar. Untuk sahabat yang mengamalkan salah satu dari 3 ini, insya Allah akan cepat naik jabatan pangkat sahabat, insya Allah. Dan ini sangat mujarrab dan sangat dianjurkan. Makanya sholawat Nuril Anwar istilah lainnya dibilangin sholawat piandel. Sholawat piandel atau perantara. Kalau dalam Kementerian Negara, sahabat biasanya pengamal ini, orang-orang menteri Islam dulu, Muslim itu tepat naik menjadi panglima dan lain sebagainya. Makanya piandel dalam arti penglaris dagangan, bersosial, disukai orang dan mudah naik pangkat, naik jabatan sahabat. Kalau sahabat tanya, ini saran saya, mana yang mau diamalkan? Sahabat nanya seperti itu, maka saya akan mengatakan amalkan semua-muanya. Oh tidak sanggup, amalkan 2, Nuril Anwar dan Rabbi auzi'ni. Oh tidak sanggup, amalkan Rabbi auzi'ni. Tapi yang terbaik yaitu 2 lah minimal, sholawat Nuril Anwar dan Rabbi auzi'ni. Itu sahabat. Kalau tidak ada pilihan lagi, semuanya harus mengamalkan satu, ya sholawat Nuril Anwar. Harus sholawat Nuril Anwar. Jadi pembacaannya sebelum berangkat ke kantor, sholawat Nuril Anwar sama dengan Rabbi auzi'ni 3 kali minimal sampai 7 kali. Lebih banyak lebih baik. Sedangkan kalau Bismillah Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah tadi yang awal itu 21 kali minimal sebelum berangkat kerja sahabat. Inilah ilmu amalan untuk menaik jabatan dan pangkat. Semoga sahabat jabatannya, pangkatnya cepat naik. Dan jangan lupa kepada kami jika sahabat naik pangkat ya.
biar saya tahu dan ikut bahagia. Sekian sahabat, semoga bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.